Bagi orang-orang di televisi, Empok Alpa dikenal sebagai komedian yang jenaka. Ia selalu punya cara mengundang tawa meskipun wajahnya lelah. Ia bisa membuat satu studio penuh penonton tergelak hanya dengan satu ekspresi wajah. Tetapi orang-orang dekatnya tahu, Empok Alpa lebih dari sekadar artis lucu. Ia adalah seorang yang hatinya penuh kasih. Selama hidupnya, ia tidak pernah suka menyombongkan kebaikan. Banyak orang bahkan tidak tahu bahwa hampir setiap malam Jumat, diam-diam ia turun ke jalanan sekitar rumahnya. Ia membeli makanan sederhana, nasi bungkus, gorengan, atau sekadar teh panas, dan membagikannya kepada para pengemis yang duduk di emperan toko. Tidak ada kamera, tidak ada publikasi. Ia melakukannya sendiri, dengan pakaian sederhana, sambil menutupi wajahnya dengan kerudung kecil agar tidak banyak yang mengenali. Kebaikannya terasa seperti kebiasaan sehari-hari, bukan sesuatu yang istimewa baginya. Tetapi bagi orang-orang miskin yang lapar di jalanan, pemberian itu adalah segalanya. Beberapa kali ada anak jalanan yang berlari gembira sambil berteriak, "Itu tante yang suka bagi nasi lagi." Mereka tidak tahu siapa dia di layar kaca. Mereka hanya mengenalnya sebagai perempuan baik hati yang selalu datang membawa makanan. Tidak jarang, Empok Alpa menyelipkan sedikit uang di dalam bungkusan nasi. Ia pernah berkata kepada tetangganya, kalau nasi habis, uangnya bisa dipakai buat beli sarapan besok pagi. Sederhana, tanpa teori muluk, tanpa kata-kata manis. Ia hanya melakukan apa yang hatinya suruh. Kebiasaan itu jarang diketahui banyak orang. Bahkan, banyak artis yang bersahabat dengannya pun tidak tahu persis seberapa sering ia melakukannya. Ia tidak pernah bercerita. Baginya, menolong orang miskin bukanlah sesuatu yang perlu diumumkan. Ketika kabar meninggalnya Empok Alpa tersebar, semua orang terkejut. Rasanya terlalu cepat. Belum lama ia masih terlihat di televisi, bercanda, tertawa, dan melucu seperti biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik senyumannya yang tulus, ia sebenarnya menyimpan rasa sakit. Ia bertarung dengan penyakit kanker yang perlahan-lahan menggerogoti tubuhnya, tetapi ia memilih menyembunyikan penderitaannya dari publik. Hari itu, langit mendung tipis. Udara panas Jakarta seperti kehilangan tenaganya. Di rumah duka, orang-orang terus berdatangan. Para tetangga menangis terseduh. Para sahabat artis berdiri dengan wajah muram. Jalanan depan rumahnya penuh sesak oleh orang-orang yang ingin melayat. Yang membuat suasana semakin menggetarkan hati adalah banyaknya orang-orang kecil yang ikut datang. Mereka bukan kerabat, bukan artis, bukan tokoh besar. Mereka hanyalah tukang becak, pemulung, pengamen, dan anak-anak jalanan yang sering menerima kebaikan dari Empok Alpa. Dengan pakaian sederhana, mereka rela berdesakan hanya untuk bisa melihat wajah orang baik itu untuk terakhir kalinya. Salah seorang ibu tua berbisik lirih kepada tetangga lain, "Saya ini bukan siapa-siapa. Tapi Alpa sering kasih saya makan. Waktu saya nggak punya apa-apa, dia datang bawa nasi. Dia bilang jangan malu, semua orang bisa lapar. Saya nggak sangka dia sebaik itu." Kata-kata sederhana itu menyebar seperti kabar dari mulut ke mulut. Banyak orang baru menyadari, selama ini Empok Alpa tidak hanya melucu di televisi. Ia punya kehidupan lain yang dipenuhi kebaikan kecil namun nyata. Kebaikan yang tidak pernah masuk berita infotainment, tapi justru tersimpan di hati orang-orang kecil. Prosesi pemakaman berjalan penuh haru. Di tengah keramaian, suara doa-doa bergema. Banyak yang menangis keras, ada juga yang hanya menunduk diam, seolah tak percaya bahwa perempuan yang begitu penuh energi kini terbujur kaku. Suasana di pemakaman begitu ramai, tetapi juga penuh ketenangan aneh yang sulit dijelaskan. Di antara kerumunan, terlihat sahabat-sahabat dekatnya berdiri dengan mata sembab. Mereka tidak banyak bicara. Kehilangan itu terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata-kata. Hanya doa yang bisa mereka panjatkan. Ketika tanah mulai menimbun jasadnya, banyak orang yang tidak sanggup menahan air mata. Di atas tanah merah yang masih basah, terlihat karangan bunga bertuliskan doa dan ungkapan duka cita dari berbagai pihak. Tetapi justru yang paling menyentuh adalah bunga-bunga kecil yang dibawa oleh anak-anak kecil dari sekitar pemakaman. Mereka memetik bunga seadanya di jalan, lalu menaruhnya di atas gundukan tanah baru itu. Hari Jumat itu menjadi hari yang akan selalu diingat. Orang-orang berbicara tentang kebaikan Empok Alpa. Di warung kopi, di jalanan,
Di televisi, semua orang membicarakan hal yang sama. Betapa dermawannya ia, betapa tulusnya ia membantu orang tanpa pamrih. Bagi sebagian orang, mungkin kepergian Empok Alpa hanyalah berita duka seorang artis. Tetapi bagi orang-orang kecil yang pernah merasakan langsung kebaikannya, kepergiannya adalah kehilangan seorang sahabat sejati. Mereka tahu, tidak akan ada lagi yang tiba-tiba datang malam hari membawakan nasi hangat tanpa pamrih. Tidak akan ada lagi perempuan dengan tawarnya yang membagi makanan tanpa peduli siapa yang menerima. Hari itu, semua orang merasa kehilangan. Tetapi di balik duka itu, ada juga rasa syukur. Syukur karena mereka pernah mengenal seseorang seperti Empok Alpa, yang hidupnya singkat, tetapi penuh arti. Dan seperti banyak orang bilang, kebaikan tidak pernah benar-benar mati. Ia akan tetap hidup di hati orang-orang yang pernah merasakannya. Kebaikan Empok Alpa menjadi cerita yang akan terus diceritakan, bahkan setelah tanah menutupi jasadnya. Itulah awal dari kisah kepergiannya. Kepergian yang membuat banyak orang sadar. Kadang orang paling sederhana yang kita kenal diam-diam menyimpan kebaikan yang lebih besar dari apapun. Beberapa hari setelah pemakaman Empok Alpa, suasana rumah duka mulai berangsur tenang. Karangan bunga yang kemarin memenuhi halaman sudah mulai layu. Sebagian dipindahkan, sebagian lagi masih tersandar di dinding pagar. Orang-orang yang datang melayat sudah kembali ke rumah masing-masing. Hanya keluarga dekat dan sahabat yang sesekali masih datang untuk menemani. Namun, di balik ketenangan itu, ada satu orang yang masih memikirkan sesuatu dengan gelisah. Dialah dokter yang merawat Empok Alpa selama sakitnya. Ia tidak pernah banyak bicara kepada publik, tetapi di dalam hatinya ada rasa yang sulit diungkapkan. Selama masa perawatan, dokter itu sering melihat sendiri betapa sabar Empok Alpa menghadapi penyakitnya. Tidak pernah sekalipun ia mengeluh panjang. Sesekali wajahnya meringis menahan sakit, tetapi tak lama kemudian ia kembali tersenyum. Dokter itu tahu, Empok Alpa adalah pasien yang berbeda. Kebanyakan pasien kanker datang dengan rasa takut, panik, bahkan marah. Tetapi Empok Alpa justru datang dengan ketenangan. Ia lebih banyak bertanya tentang kabar perawat, menanyakan apakah mereka sudah makan, atau bercanda tentang betapa sumpeknya ruang rawat yang temboknya selalu sama setiap hari. Ketika akhirnya Empok Alpa meninggal, dokter itu ikut merasa kehilangan, meskipun hubungannya hanya sebatas pasien dan tenaga medis. Ada sesuatu yang tidak bisa ia lupakan. Maka setelah pemakaman, ia memberanikan diri membuka kembali catatan medis dan berkas yang masih tersimpan di ruangannya. Di antara catatan itu, ada sebuah plastik bening berisi potongan rambut rontok milik Empok Alpa. Rambut itu sebenarnya dikumpulkan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium. Rambut yang rontok akibat penyakit atau pengobatan biasanya punya struktur yang berbeda, dan dokter sering mengarsipkannya untuk perbandingan. Ia hampir saja mengabaikan plastik itu, sampai matanya menangkap sesuatu yang aneh. Rambut-rambut itu, yang seharusnya berantakan dan acak, ternyata tersusun dengan bentuk yang begitu jelas. Bentuk itu bukan garis-garis sembarangan. Semakin lama ia menatap, semakin jelas tulisan yang terbaca. Rambut itu membentuk lafaz, Allah, dalam bahasa Arab. Dokter terdiam cukup lama. Ia bahkan sempat mengucek matanya sendiri, berpikir mungkin hanya ilusi optik. Ia membolak-balik plastik bening itu, mencoba melihat dari sisi lain, mencoba mencari logika yang bisa menjelaskannya. Tetapi bentuk itu tidak berubah. Tetap sama, tetap jelas, tetap menyerupai lafaz Allah. Ia tidak bisa mengabaikannya. Perasaan campur aduk menguasai dirinya. Antara takjub, bingung, sekaligus takut. Seumur hidupnya sebagai dokter, ia sudah melihat banyak hal aneh. Pasien yang sembuh tanpa penjelasan medis, pasien yang kuat bertahan meski kemungkinan hidupnya tipis, atau pasien yang pergi tiba-tiba meski hasil pemeriksaan terakhirnya baik-baik saja. Tetapi menemukan rambut yang membentuk lafaz Allah, itu di luar semua pengetahuan medis yang ia miliki. Beberapa jam ia hanya duduk di kursinya, menatap plastik itu. Sesekali ia mengingat wajah Empok Alpa. Ia teringat bagaimana pasien itu selalu menolak untuk diperlihatkan sebagai orang sakit. Empok Alpa tetap bekerja, tetap tampil di televisi, tetap tertawa, seolah-olah tubuhnya tidak sedang diserang penyakit. Di luar rumah sakit, kabar tentang kebaikan Empok Alpa semakin banyak beredar. Orang-orang bercerita tentang nasi bungkus yang ia bagi, uang kecil yang ia selipkan,
atau sekadar senyum ramah yang ia berikan kepada siapapun yang ditemuinya. Cerita itu mengalir dari mulut ke mulut, dan semakin hari semakin banyak orang yang tahu bahwa di balik popularitasnya, ia ternyata adalah seorang dermawan yang tulus. Dokter itu semakin yakin, rambut dengan lafaz Allah itu bukan kebetulan. Baginya, itu seperti sebuah tanda, sebuah penegasan tentang betapa besar arti kebaikan seorang manusia. Tetapi rasa bingungnya tetap tidak hilang. Ia seorang dokter, terbiasa dengan data, logika, dan bukti ilmiah. Bagaimana mungkin ia menjelaskan sesuatu yang bahkan tidak masuk akal baginya sendiri? Hari berikutnya, ia membawa plastik berisi rambut itu pulang. Sepanjang perjalanan, pikirannya melayang-layang. Ia melihat orang-orang di jalan yang sibuk dengan rutinitasnya. Ada yang terburu-buru mengejar bus, ada yang menjajakan dagangan, ada pula yang duduk termenung di trotoar. Semua terlihat biasa saja. Tetapi ia merasa sedang membawa sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang mungkin bisa mengubah cara pandang banyak orang. Di rumah, ia meletakkan plastik itu di meja. Malam itu ia tidak bisa tidur. Bayangan rambut yang membentuk lafaz Allah terus menghantui pikirannya. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca catatan medis kembali. Ia berharap menemukan penjelasan rasional, tetapi yang ada hanyalah data angka, hasil pemeriksaan darah, laporan laboratorium, semuanya kering dan tanpa rasa. Sementara itu, di luar sana, orang-orang masih berkabung. Raffi Ahmad dan Irfan Hakim masih sering datang ke rumah keluarga Empok Alpa untuk memberi dukungan. Mereka juga mendengar banyak cerita baru dari tetangga tentang kebaikan sahabat mereka. Setiap cerita yang mereka dengar membuat mereka semakin kagum sekaligus merasa bersalah, karena selama ini mereka tidak pernah benar-benar tahu kehidupan pribadi Empok Alpa di luar dunia hiburan. Di titik itu, dokter mulai merasa harus mengambil keputusan. Ia tidak bisa menyimpan temuan itu sendirian. Ada perasaan kuat di dalam dirinya yang berkata bahwa rambut itu harus diketahui orang-orang terdekat Empok Alpa. Mungkin bukan untuk mencari sensasi, bukan pula untuk mencari penjelasan, tetapi lebih kepada sebuah pengingat. Bahwa kebaikan yang tulus tidak akan pernah hilang begitu saja. Akan selalu ada tanda, sekecil apapun, yang ditinggalkan. Hari-hari berkabung yang awalnya penuh tangisan mulai berganti dengan cerita-cerita inspiratif. Orang-orang tidak hanya membicarakan kehilangan, tetapi juga mengingatkan satu sama lain tentang amal baik Empok Alpa. Sebagian tetangga bahkan mencoba melanjutkan kebiasaan kecil itu, membagi makanan kepada pengemis di malam Jumat. Mereka merasa, meski Empok Alpa sudah tiada, semangatnya bisa tetap hidup. Namun, di balik semua cerita yang beredar, hanya dokter itu yang tahu tentang rambut dengan lafaz Allah. Ia menyimpannya rapat-rapat, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkannya. Ia sadar, begitu orang lain melihatnya, hidupnya sendiri mungkin tidak akan sama lagi. Di dalam hati kecilnya, ia tahu, rambut itu bukan sekadar helai-helai yang rontok. Itu adalah simbol. Simbol tentang kebaikan, kesabaran, dan ketulusan seorang perempuan yang selama ini dikenal hanya sebagai pelawak. Hari-hari setelah pemakaman Empok Alpa terus diwarnai dengan cerita yang tak ada habisnya. Setiap orang seakan punya kisah sendiri tentang kebaikan yang pernah mereka terima darinya. Ada tukang becak yang mengaku pernah diberi uang ketika ban becaknya pecah, ada anak kecil yang sering diberi jajanan tanpa diminta. Bahkan ada pedagang asongan yang mengaku pernah dibiayai untuk pulang kampung karena ibunya sakit. Semua cerita itu mengalir deras, seperti sungai yang tiba-tiba meluap setelah hujan deras. Lalu, kabar tentang rambut Empok Alpa yang membentuk lafaz Allah mulai menyebar. Awalnya hanya kalangan kecil yang tahu, tetapi seperti semua kabar mengejutkan, berita itu akhirnya sampai ke telinga masyarakat luas. Orang-orang datang berbondong-bondong, penasaran ingin melihat sendiri. Rumah keluarga Empok Alpa kembali ramai. Tidak hanya dipenuhi oleh kerabat dan sahabat, tetapi juga oleh para ulama, wartawan, dan masyarakat yang ingin membuktikan sendiri. Bagi sebagian orang, ini adalah sebuah keajaiban. Sesuatu yang jarang terjadi, tanda yang diakini sebagai bukti kebesaran Tuhan. Ada yang menangis terharu, ada yang berdoa lebih khusyuk, ada pula yang tiba-tiba merasa lebih dekat kepada agama hanya dengan mendengar kabar itu. Rambut itu seakan menjadi pengingat bahwa kebaikan manusia tidak pernah hilang begitu saja. Ada jejak yang ditinggalkan, meski bentuknya sederhana. Namun bagi dokter,
kebingungan justru semakin besar. Ia tidak bisa menolak fakta yang dilihatnya sendiri, tetapi ia juga tidak bisa menerimanya begitu saja tanpa penjelasan logis. Ia seorang manusia yang terbiasa dengan ilmu. Tetapi di hadapannya kini ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu manapun. Ia berusaha tenang, tetapi setiap kali melihat plastik bening berisi rambut itu, dadanya berdebar lebih cepat. Sementara itu, Raffi Ahmad dan Irfan Hakim semakin sering duduk termenung setiap kali mereka datang ke rumah keluarga Empok Alpa. Mereka mendengarkan cerita-cerita baru tentang sahabat mereka, cerita yang selama ini tidak pernah mereka ketahui. Rasa kagum bercampur dengan rasa bersalah. Mereka mulai menyadari bahwa mereka hanya mengenal satu sisi Empok Alpa, sisi panggung, sisi layar kaca. Mereka tidak pernah benar-benar tahu betapa dalamnya kebaikan hati Empok Alpa di balik sorot lampu studio. Hari demi hari, orang-orang semakin percaya bahwa rambut dengan lafaz Allah itu adalah tanda karamah, sebuah keistimewaan dari Tuhan untuk seorang hamba yang tulus. Rumah keluarga Empok Alpa tidak pernah sepi dari orang yang ingin melihat. Beberapa ulama yang datang bahkan memberi ceramah singkat, menekankan bahwa ini adalah bukti bahwa amal baik tidak pernah sia-sia. Tetapi, pada suatu malam, dokter kembali duduk sendirian di ruangannya. Plastik berisi rambut itu masih ada di meja. Ia menatapnya lama, lalu membuka kembali laci tempat arsip disimpan. Ia ingin memastikan sekali lagi semua catatan medis Empok Alpa. Ia membaca ulang laporan demi laporan, mencoba mencari hal kecil yang mungkin terlewat. Lalu, di pojok laci, ia menemukan sebuah amplop kecil. Amplop itu tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Tulisannya sederhana, dengan huruf tangan yang ia kenal. Tulisan Empok Alpa. Dengan hati berdebar, ia membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas yang sudah agak kusut. Tulisan di atas kertas itu jelas dan sederhana. "Dok, kalau nanti saya sudah tidak ada, jangan kaget. Saya yakin Allah akan tunjukkan tandanya. Hidup saya bukan untuk saya sendiri, tapi untuk orang kecil di jalanan. Jangan ceritakan tentang sakit saya kepada banyak orang. Saya ingin mereka mengingat tawa saya, bukan tangisan saya. Terima kasih sudah menjaga saya selama ini." Dokter menatap surat itu lama. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia tiba-tiba mengerti. Empok Alpa memang tidak ingin orang-orang mengenalnya sebagai sosok yang menderita karena sakit. Ia ingin dikenang sebagai perempuan yang membuat orang lain tertawa, yang berbagi kebaikan tanpa pamrih. Rambut yang membentuk lafaz Allah hanyalah bagian dari cerita yang lebih besar. Sebuah cara Tuhan menegaskan betapa berharga hidup seorang manusia yang penuh kebaikan. Keesokan harinya, dokter akhirnya memberanikan diri menceritakan isi surat itu kepada Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Mereka membacanya dengan mata yang sembab. Surat itu membuat mereka semakin sadar bahwa sahabat mereka telah memilih jalan yang berbeda dari kebanyakan orang. Ia menutupi penderitaannya demi orang lain. Ia lebih memilih memberi tawa ketimbang meminta belas kasihan. Pada akhirnya, kisah Empok Alpa tidak berhenti pada kepergiannya. Ia meninggalkan warisan yang jauh lebih besar daripada kekayaan atau popularitas. Ia meninggalkan jejak kebaikan yang terus mengalir, bahkan setelah tubuhnya dimakamkan. Orang-orang yang pernah ditolongnya akan selalu bercerita, dari satu generasi ke generasi berikutnya, bahwa pernah ada seorang perempuan sederhana yang suka memberi makan orang lapar tanpa pamrih. Di kampungnya, beberapa tetangga mulai meniru kebiasaannya. Setiap malam Jumat, mereka menyiapkan nasi bungkus dan membagikannya kepada orang-orang miskin. Mereka melakukannya dengan niat sederhana, meneruskan kebiasaan baik Empok Alpa. Mungkin mereka tidak bisa melakukan sebanyak yang ia lakukan, tetapi setidaknya mereka bisa menjaga semangatnya tetap hidup. Cerita tentang rambut dengan lafaz Allah terus menjadi perbincangan. Ada yang percaya sepenuhnya, ada yang mencoba mencari penjelasan ilmiah, ada pula yang hanya mendengar dengan rasa heran. Tetapi apapun pandangan orang, semua sepakat pada satu hal, Empok Alpa adalah sosok yang tulus. Hidupnya singkat, tetapi kebaikannya meninggalkan tanda yang tidak akan pernah hilang. Waktu terus berjalan, tetapi kisah itu tetap melekat. Orang-orang mengingatnya bukan hanya sebagai artis yang melucu di televisi, tetapi sebagai manusia yang baik, yang tahu bagaimana cara membuat hidup orang lain sedikit lebih mudah. Dan disitulah letak plot twist kehidupan. Di balik panggung komedi yang penuh tawa,
Ternyata ada seorang perempuan yang berjuang melawan sakitnya sendiri sambil terus memberi kebahagiaan pada orang lain. Hidup memang sering menyembunyikan rahasia di tempat yang tidak kita duga. Dan kali ini, rahasia itu terungkap dalam bentuk rambut rontok seorang perempuan bernama Empok Alpa yang membentuk lafaz Allah. Tanda kecil yang sederhana, tetapi meninggalkan makna besar bagi siapa saja yang melihat dan mendengarnya. Hari itu, kampung Tauhid berubah sunyi sejak subuh. Angin berhembus pelan, tapi terasa berat. Langit seperti menggantung rendah di atas atap rumah-rumah kayu. Hari itu, orang-orang menunggu pemakaman seseorang yang mereka sayangi, Empok Alpa. Jenazah Empok Alpa disalatkan di masjid kampung. Orang-orang datang dari berbagai penjuru. Ada yang menempuh perjalanan jauh, ada yang sudah menunggu sejak pagi. Semua mengenal Empok Alpa sebagai perempuan yang sederhana, meski terkenal di televisi. Dia tidak pernah menutup pintu bagi tamu, tidak pernah membiarkan orang kelaparan, dan tidak pernah membiarkan kucing-kucing kampung berkeliaran tanpa makan. Pemakaman dilakukan selepas salat Jumat. Matahari siang terasa panas, tapi orang-orang tidak mengeluh. Jalan menuju makam penuh sesak oleh pelayat. Beberapa orang menenteng payung, sebagian lagi menutupi kepala dengan kain. Suasana terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan napas semua orang. Ketika jenazah diletakkan di liang lahat, suara takbir menggema pelan. Beberapa perempuan di belakang menangis, sebagian lagi menunduk sambil berzikir. Tanah mulai disiram perlahan. Ustaz Rahman memimpin doa. Semua orang menunduk, khusyuk, hingga tiba-tiba terdengar suara gaduh di kejauhan. Awalnya orang mengira itu suara anak-anak berlari. Tapi tidak. Dari arah jalan setapak, terlihat gerakan aneh. Ratusan kucing muncul. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kurus, ada yang gemuk. Mereka datang dari berbagai arah, dari kebun belakang, dari jalan besar, bahkan dari atap rumah di sekitar makam. Yang membuat orang terperangah, setiap kucing itu membawa bunga di mulutnya. Mawar merah, melati putih, kenanga kuning, bahkan bunga plastik kusut yang sepertinya diambil dari pekarangan rumah orang. Mereka berjalan pelan, seolah tahu sedang berada di tempat suci. Tanah pemakaman menjadi hening. Orang-orang berhenti berdoa, hanya menatap pemandangan yang tidak masuk akal. Kucing-kucing itu datang satu persatu, meletakkan bunga di atas pusara Empok Alpa, lalu duduk mengelilinginya. Ada yang menjilat kakinya sendiri, ada yang hanya menatap makam, ada yang menutup mata seperti sedang tidur. Tidak ada yang berani mengusir mereka. Bahkan, sebagian orang mundur memberi ruang. Seorang nenek di barisan belakang mengusap air matanya. Beberapa anak muda mengangkat ponsel, merekam semua kejadian itu. Seorang bapak menarik napas panjang, berbisik pada dirinya sendiri, seolah mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Kucing-kucing itu terus berdatangan. Jumlahnya semakin banyak. Setiap bunga yang dibawa membentuk tumpukan berwarna-warni di atas tanah merah yang masih basah. Wangi bunga bercampur dengan aroma tanah dan udara panas siang itu. Angin bertiup membawa serpihan kelopak bunga jatuh ke tanah. Rahmat, keponakan Empok Alpa, berdiri di dekat pusara. Matanya memandang tajam pada seekor kucing putih dengan telinga robek. Ia mengenali kucing itu. Rahmat ingat, bertahun-tahun lalu, kucing itu sering tidur di teras rumah Empok Alpa. Ia juga melihat seekor kucing belang tiga yang dulu sering dipanggil Empok Alpa dengan nama si Noni. Tidak mungkin kucing-kucing itu masih hidup. Umur mereka seharusnya sudah lewat. Rahmat mencoba mengusir pikirannya sendiri. Mungkin ini hanya kebetulan. Mungkin kucing-kucing itu memang kucing kampung biasa. Tapi hatinya tidak tenang. Ia merasa sedang melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Doa selesai. Orang-orang mulai bubar. Namun kucing-kucing itu tidak bergerak. Mereka tetap duduk mengelilingi makam, seolah sedang berjaga. Mata mereka mengikuti setiap orang yang lewat, terutama Rahmat. Ketika Rahmat melangkah pergi, seekor kucing hitam dengan mata biru berdiri di tengah jalan setapaknya. Kucing itu menatapnya lama, tanpa berkedip. Ada rasa aneh di dada Rahmat, seperti sedang dipanggil tanpa suara. Ia memalingkan wajah, berusaha mengabaikan, lalu berjalan lebih cepat. Tapi ia tahu tatapan itu masih menempel di punggungnya sampai jauh. Sore itu,
berita tentang pemakaman Empok Alpa langsung menyebar. Video kucing-kucing pembawa bunga diunggah ke media sosial. Dalam hitungan jam, video itu ditonton jutaan orang. Banyak yang memuji, mengatakan Empok Alpa adalah orang baik bahkan di mata hewan. Ada yang menganggap itu tanda karamah. Ada pula yang skeptis, menyebut kucing hanya mengikuti aroma bunga atau makanan. Malamnya, Rahmat duduk di ruang tamu rumah Empok Alpa. Rumah itu sepi, hanya suara jarum jam terdengar. Foto-foto Empok Alpa terpajang di dinding. Banyak foto yang memperlihatkan ia bersama kucing-kucing di teras rumah. Rahmat menatap satu foto dengan cermat. Ada kucing putih bertelinga robek dan kucing belang 3, persis seperti yang ia lihat di pemakaman tadi siang. Rahmat mencoba mengingat. Foto itu diambil sekitar 10 tahun lalu. Kucing-kucing di foto seharusnya sudah tidak ada. Ia bergumam dalam hati, bertanya pada dirinya sendiri, apakah mungkin kucing bisa hidup selama itu? Di luar rumah, angin malam berhembus. Terdengar suara kucing mengeong pelan. Rahmat menoleh ke jendela. Dalam cahaya lampu jalan yang redup, ia melihat seekor kucing hitam bermata biru duduk di pagar, menatap lurus ke arahnya. Perlahan, kucing itu turun dari pagar, berjalan ke arah gerbang, lalu hilang di kegelapan. Rahmat merasa punggungnya dingin. Ia tidak tahu kenapa, tapi firasatnya berkata bahwa kejadian di pemakaman tadi bukan sekadar keajaiban. Ada sesuatu di balik semua itu. Sesuatu yang sudah dimulai bahkan sebelum ia lahir. Malam itu, ia memutuskan satu hal. Ia harus tahu kenapa ratusan kucing datang membawa bunga ke kuburan Empok Alpa. Di kampung Tauhid, nama Empok Alpa bukan hanya sekadar nama seorang artis. Dia adalah bagian dari napas kampung itu sendiri. Semua orang mengenalnya sejak lama, jauh sebelum wajahnya sering muncul di televisi. Warga menganggapnya bukan sekadar tetangga, tapi seperti saudara yang selalu ada saat dibutuhkan. Sejak muda, Empok Alpa sudah dikenal murah hati. Jika ada tetangga yang sakit, ia akan datang membawakan makanan. Jika ada anak-anak yang lapar, ia akan mengajak mereka makan di rumahnya. Rumah Empok Alpa selalu terbuka. Pintunya jarang terkunci. Orang yang lapar tinggal masuk, duduk di kursi kayu tua, dan pasti akan diberi sepiring nasi hangat. Kebiasaannya yang paling diingat warga adalah caranya memperlakukan kucing. Tidak ada kucing di kampung yang kelaparan jika masih ada Empok Alpa. Setiap pagi, ia akan menaruh piring-piring berisi nasi dan ikan di depan rumah. Kucing dari berbagai penjuru datang. Ada yang tetap tinggal di teras, ada yang pergi setelah kenyang. Empok Alpa tidak pernah mengusir mereka, bahkan yang kotor sekalipun. Pemandangan itu membuat banyak orang heran. Kadang ada orang yang lewat, menggelengkan kepala melihat belasan kucing duduk rapi menunggu makan. Tapi Empok Alpa tidak peduli. Ia sering berkata bahwa hewan juga makhluk Tuhan, dan kalau kita punya rezeki, mereka pun berhak merasakannya. Meski terkenal di televisi, Empok Alpa tidak berubah. Ia tetap tinggal di rumah sederhana di pinggir kampung, dengan dinding papan dan atap seng. Uang hasil kerjanya banyak dipakai untuk membantu orang. Kadang ia membayar biaya sekolah anak-anak tetangga. Kadang ia membelikan obat untuk orang tua yang sakit. Namun ada satu kebiasaan Empok Alpa yang tidak semua orang tahu. Ia sering keluar rumah larut malam, membawa keranjang kecil dan bunga. Tidak jelas kemana perginya. Beberapa tetangga yang kebetulan melihat mengatakan bahwa ia berjalan menuju arah belakang kampung, melewati kebun dan jalan setapak yang jarang dilewati orang. Tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Orang kampung punya kebiasaan menghormati urusan pribadi, apalagi kalau orang itu sudah banyak berbuat baik. Rahmat, keponakan Empok Alpa, kadang menginap di rumahnya saat kecil. Ia ingat samar-samar pernah terbangun di tengah malam dan melihat Empok Alpa menyiapkan sesuatu di meja dapur. Ada bunga-bunga melati, kenanga, dan mawar. Empok Alpa memasukkannya ke keranjang bersama beberapa potong ikan rebus. Lalu ia pergi tanpa suara, meninggalkan pintu sedikit terbuka. Rahmat kecil terlalu mengantuk untuk memikirkan apa yang dilihatnya. Bertahun-tahun kemudian, Rahmat baru sadar bahwa kebiasaan itu tidak pernah berhenti. Bahkan setelah menjadi artis, Empok Alpa tetap melakukannya. Orang-orang yang mengenalnya hanya menganggapnya hobi aneh. Selain bunga dan kucing, Empok Alpa juga gemar memotret.
Dinding rumahnya penuh dengan foto-foto. Sebagian adalah foto dirinya bersama artis lain. Tapi sebagian besar adalah foto kucing. Ada foto kucing tidur di kursi, kucing duduk di atap, kucing berjalan di pagar. Beberapa foto bahkan memperlihatkan kucing di tempat yang tidak biasa, seperti di pemakaman, di atas nisan, atau di jalan setapak yang dipenuhi bunga. Rahmat pernah melihat satu foto yang membuatnya bingung. Dalam foto itu, ada 5 kucing duduk berderet di depan sebuah nisan tua. Di belakang mereka, tampak Empok Alpa berdiri sambil tersenyum. Foto itu diambil bertahun-tahun lalu, tapi kucing-kucing dalam foto terlihat persis seperti yang Rahmat lihat di pemakaman beberapa hari lalu. Sama persis, tanpa perubahan. Seiring waktu, cerita tentang kebaikan Empok Alpa menyebar keluar kampung. Banyak yang datang hanya untuk bertemu dengannya. Ada yang ingin berfoto, ada yang ingin sekadar mengucapkan terima kasih karena merasa terhibur oleh lawakannya di televisi. Tapi orang-orang kampung tahu, di balik tawanya yang lepas, ada sisi Empok Alpa yang jarang terlihat orang luar. Sisi itu penuh misteri. Orang-orang kampung percaya, Empok Alpa punya keberuntungan yang aneh. Ia jarang sakit, dan kalaupun sakit, sembuhnya cepat. Beberapa orang mengatakan itu karena dia selalu berbuat baik. Ada juga yang percaya kebaikannya pada kucing membawa berkah. Namun di antara bisik-bisik itu, ada pula cerita yang lebih tua dan jarang diceritakan. Cerita itu berasal dari Mak Inah, tetangga yang sudah mengenal Empok Alpa sejak kecil. Menurutnya, keluarga Empok Alpa pernah tinggal di rumah lama di dekat pemakaman tua. Sejak kecil, Empok Alpa sudah sering bermain di sana, ditemani kucing-kucing yang entah dari mana datangnya. Orang-orang dewasa dulu bilang, kucing-kucing itu bukan sembarang kucing. Tapi waktu itu, semua menganggapnya hanya cerita kampung untuk menakut-nakuti anak-anak. Rahmat tidak pernah memikirkan hal itu serius. Baginya, Empok Alpa hanya seorang tante yang baik hati, lucu, dan sedikit aneh. Namun setelah pemakaman dan kejadian kucing-kucing membawa bunga, ingatan tentang cerita itu kembali. Ia mulai merasa semua kebiasaan Empok Alpa, termasuk keluar malam membawa bunga, bukanlah kebetulan. Sore hari setelah pemakaman, Rahmat berjalan di halaman rumah Empok Alpa. Matahari hampir tenggelam. Di sudut halaman, ia menemukan tumpukan keranjang anyaman. Beberapa masih berisi bunga kering yang layu. Ada aroma samar ikan rebus yang sudah basi. Di antara bunga-bunga itu, ia menemukan sehelai kain putih kecil dengan bercak tanah. Rahmat menatapnya lama. Ia tidak tahu kenapa, tapi benda-benda itu membuatnya merasa sedang melihat sisa-sisa dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum ia mengerti. Di dinding ruang tamu, mata Rahmat kembali tertuju pada foto-foto kucing. Ia menghitung, ada lebih dari 100 foto. Semua menunjukkan kucing yang sama, hanya posisinya yang berbeda. Entah kenapa, foto-foto itu membuat rumah terasa lebih sepi. Malam itu, Rahmat tidak bisa tidur. Pikirannya kembali pada tatapan kucing hitam bermata biru di pemakaman. Tatapan itu sama seperti yang terlihat di beberapa foto lama Empok Alpa. Semakin ia memikirkan, semakin ia merasa bahwa semua ini saling terhubung. Kebiasaan Empok Alpa, kucing-kucing yang selalu ada, bunga-bunga yang ia bawa, dan pemakaman tua di belakang kampung. Rahmat tahu satu hal. Jika ingin menemukan jawabannya, ia harus memulai dari tempat Empok Alpa sering kunjungi setiap malam. Pagi itu, Rahmat bangun lebih cepat dari biasanya. Udara kampung masih dingin, embun menempel di daun pisang di belakang rumah. Kepalanya penuh pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Sejak pemakaman Empok Alpa, pikirannya terus terjebak pada satu hal, bunga-bunga yang selalu ia bawa setiap malam. Rahmat duduk di teras rumah Empok Alpa, menatap jalan setapak yang sepi. Ayam-ayam jantan berkokok dari kejauhan. Ia mencoba mengingat kembali setiap detail yang pernah ia lihat di masa kecil. Bayangan Empok Alpa berjalan keluar rumah di tengah malam, membawa keranjang kecil berisi bunga dan beberapa potong ikan rebus, masih jelas di kepalanya. Dulu ia tidak pernah peduli. Kini, semua itu seperti potongan puzzle yang harus disatukan. Pertanyaannya sederhana tapi sulit. Untuk siapa bunga itu dibawa? Dan kenapa harus malam-malam? Menjelang siang, Rahmat masuk rumah dan mulai memeriksa lemari-lemari tua. Di pojok lemari kamar, ia menemukan sebuah tas kain yang sudah usang. Warnanya pudar,
tapi di dalamnya masih ada bunga kering yang sudah rapuh. Aroma samar kenanga dan melati masih tercium, bercampur bau anyir ikan yang menempel di serat kain. Ia memegang bunga-bunga itu dengan hati-hati. Rasa penasaran semakin kuat. Tidak mungkin bunga-bunga ini hanya untuk hiasan rumah. Jumlahnya terlalu banyak, dan bentuknya selalu serupa. Mawar, kenanga, melati, kadang dicampur daun pandan. Seperti rangkaian bunga untuk upacara tertentu. Rahmat keluar rumah dan berjalan ke warung kecil di ujung jalan. Ia membeli air mineral, lalu duduk di bangku panjang sambil memperhatikan orang-orang yang lalu lalang. Beberapa warga menyapanya, menanyakan kabar. Namun pikirannya tidak fokus. Ia hanya mencari celah untuk bertanya tanpa terlihat mencurigakan. Ia teringat cerita Mainah yang pernah ia dengar saat masih kecil. Katanya, Empok Alpa sering terlihat berjalan ke arah belakang kampung di tengah malam. Arah itu menuju kebun yang jarang dilewati orang, lalu berujung pada sebuah pemakaman tua. Pemakaman itu tidak dipakai lagi sejak puluhan tahun lalu. Banyak orang enggan lewat sana, apalagi malam-malam. Siang itu, Rahmat memutuskan untuk mencari tempat itu. Ia berjalan melewati gang sempit, menyeberangi jembatan kayu kecil di atas parit, lalu masuk ke jalan setapak yang diapit kebun pisang. Semakin jauh, semakin sepi. Udara terasa lembab, dan suara jangkrik terdengar meski matahari masih tinggi. Jalan setapak itu berakhir di sebuah gerbang besi berkarat. Gerbang itu setengah terbuka, seolah dibiarkan begitu saja. Di baliknya, tampak deretan nisan batu tua yang sebagian miring, sebagian patah. Rumput liar tumbuh tinggi di antara nisan-nisan itu. Bunga-bunga kering berserakan di tanah. Rahmat melangkah masuk. Bau tanah basah bercampur dengan aroma bunga yang mulai membusuk. Matahari menembus celah pepohonan, menciptakan bayangan yang bergerak pelan di permukaan tanah. Beberapa nisan tertutup lumut, huruf-hurufnya nyaris tidak terbaca. Di tengah area pemakaman, Rahmat melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Ada tumpukan bunga segar di atas sebuah nisan tertentu. Mawar merah, melati, dan kenanga, disusun rapi. Di sekitarnya, duduk 3 ekor kucing. Seekor kucing putih dengan telinga robek, seekor belang 3, dan seekor hitam bermata biru. Mereka hanya menatap Rahmat tanpa bergerak. Pandangannya jatuh pada tulisan di nisan itu. Huruf-hurufnya masih jelas. Siti Ramlah, wafat 1933. Nama itu terasa asing, tapi entah kenapa seperti pernah ia dengar. Ia berdiri beberapa saat, memperhatikan kucing-kucing itu, lalu melihat ke sekeliling. Bunga segar di makam itu tidak mungkin diletakkan orang sembarangan. Jalannya sulit, jauh dari rumah-rumah. Tidak ada alasan bagi warga untuk rutin datang ke sini, apalagi membawa bunga segar setiap saat. Rahmat menduga, ini mungkin salah satu tujuan Empok Alpa saat keluar malam. Ia memutuskan untuk memeriksa nisan lain. Beberapa juga memiliki bunga, meski tidak serapi yang di nisan Siti Ramlah. Di beberapa nisan, terlihat sisa-sisa tulang ikan. Semuanya menunjukkan tanda bahwa seseorang, atau sesuatu, sering datang ke sini membawa makanan dan bunga. Rahmat terus berjalan mengitari pemakaman. Kucing-kucing mengikuti langkahnya dari kejauhan, selalu menjaga jarak. Sesekali, seekor kucing melintas di depannya, lalu menghilang di balik nisan. Jumlah mereka semakin banyak, seolah dari setiap sudut pemakaman selalu ada mata yang mengawasinya. Langkahnya terhenti di sebuah nisan besar di sudut pemakaman. Tulisan di batu itu sudah nyaris hilang dimakan lumut. Di depannya ada sisa-sisa rangkaian bunga yang sudah kering, bercampur daun-daun gugur. Rahmat jongkok, menyentuh batu nisan itu. Ujung jarinya terasa dingin, meski matahari siang masih menyengat. Ia mulai merasa tidak nyaman. Udara di sini berbeda. Sunyi, tapi bukan sunyi yang biasa. Rasanya seperti setiap helai daun, setiap butir tanah, memperhatikan kehadirannya. Ia berdiri, mencoba mencari jalan keluar. Kucing-kucing yang tadi duduk kini berdiri, mengikuti langkahnya hingga ke gerbang. Saat ia melewati gerbang besi itu, Rahmat menoleh sekali lagi. Seekor kucing hitam bermata biru masih duduk di nisan Siti Ramlah, menatapnya tanpa berkedip. Ada sesuatu di tatapan itu yang membuatnya yakin. Pemakaman ini menyimpan jawaban atas misteri Empok Alpa.
Dalam perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi bayangan bunga-bunga segar di tengah pemakaman tua, kucing-kucing yang tidak takut manusia, dan nama Siti Ramlah yang terasa asing tapi akrab. Rahmat tahu, jika ingin mengerti semua ini, ia harus mencari tahu siapa Siti Ramlah dan apa hubungannya dengan Empok Alpa. Namun di lubuk hatinya, ia merasa ada satu hal yang lebih penting, mencari tahu kenapa kucing-kucing itu seperti mengenalnya. Langkah Rahmat semakin berat ketika ia kembali menyusuri jalan setapak menuju pemakaman tua itu. Kali ini ia tidak berangkat di pagi atau siang hari, tetapi di sore menjelang senja. Cahaya matahari merambat pelan di antara dahan pohon, menimbulkan bayangan panjang di tanah. Angin membawa aroma basah dari tanah dan dedaunan yang mulai membusuk. Ia melewati kebun pisang yang sama seperti sebelumnya, lalu menyeberangi parit kecil dengan jembatan kayu yang rapuh. Semakin mendekat, suara burung semakin jarang terdengar. Hanya bunyi gesekan dedaunan dan langkah kakinya sendiri yang terdengar. Gerbang besi berkarat itu kembali terlihat. Catnya sudah lama mengelupas, dan salah satu ungselnya hampir terlepas. Rahmat mendorongnya perlahan. Bunyi gesekan besi terdengar nyaring, memecah kesunyian. Di dalam, pemandangan masih sama seperti yang ia lihat kemarin. Hanya saja sore ini suasananya terasa lebih berat. Rumput liar menjalar di sela-sela nisan batu yang miring. Ada bunga segar di beberapa makam, meski sebagian sudah mulai layu. Langkahnya mengarah ke makam Siti Ramlah. Di sana, ia melihat bunga mawar merah yang tampaknya baru diletakkan beberapa jam lalu. Di sekitarnya, duduk kucing-kucing yang kemarin ia lihat. Mereka memandang Rahmat seolah mengenalnya. Seekor kucing putih dengan telinga robek berbaring di sisi nisan. Ekornya bergerak pelan. Seekor belang tiga duduk tegak seperti patung. Seekor hitam bermata biru berada tepat di tengah. Tatapannya menusuk. Rahmat tidak berani terlalu lama menatap balik. Ia melangkah perlahan, memerhatikan setiap detail di sekitar makam itu. Ada bekas tapak kaki manusia di tanah yang lembab, jejaknya memutar di sekitar makam lalu menghilang di balik semah. Ia mengikutinya, tapi jejak itu berhenti di bawah sebuah pohon besar. Pohon itu tampak tua. Kulitnya tebal dan penuh guratan, akar-akarnya menjalar ke segala arah. Beberapa di antaranya muncul di permukaan tanah, menyerupai ular yang melingkar. Di salah satu sisi batang, ada ukiran yang sudah pudar. Bentuknya seperti huruf, tapi Rahmat tidak bisa memastikan. Di bawah pohon, ia menemukan tumpukan bunga kering yang tampaknya sengaja diletakkan di sana. Ada juga beberapa piring tanah liat pecah, dengan sisa-sisa nasi dan ikan yang sudah menghitam. Pemandangan itu membuatnya semakin yakin bahwa ada seseorang yang rutin datang ke sini membawa bunga dan makanan. Rahmat berkeliling lagi. Di sudut pemakaman, ia menemukan nisan yang lebih besar dari yang lain. Batu itu hampir seluruhnya tertutup lumut. Ia menyentuh permukaannya, dan jari-jarinya menjadi basah oleh lumut hijau. Di depan nisan itu ada 3 batang lilin yang sudah habis terbakar. Lilinnya menempel di tanah. Saat ia berdiri, sesuatu bergerak di ujung matanya. Seekor kucing abu-abu muncul dari balik nisan, membawa sehelai bunga melati di mulutnya. Kucing itu berjalan perlahan menuju makam Siti Ramlah, meletakkan bunganya di sana, lalu kembali menghilang ke arah yang sama. Rahmat berdiri diam, mencoba memahami apa yang baru saja ia lihat. Di sekelilingnya, kucing-kucing lain mulai bergerak. Beberapa naik ke atas nisan, beberapa duduk di jalur setapak, seolah membentuk barisan. Tidak ada suara, hanya tatapan yang mengikuti setiap gerakannya. Rahmat mulai merasa seperti tamu yang tidak diundang. Ia memutuskan untuk berbalik arah. Tapi sebelum keluar, matanya tertuju pada sebuah makam kecil yang setengah tertutup semah. Ia menyingkirkan ranting-ranting kering dan melihat nama di batu nisan itu. Tulisan sudah nyaris hilang, tapi ia masih bisa membaca tahun wafatnya, 1925. Di depan makam itu, ada kalung bunga kenanga yang masih segar. Rahmat tahu tidak mungkin ada orang yang datang ke sini setiap hari. Letaknya jauh dari rumah-rumah, dan jalan setapaknya sulit dilalui. Jika bunga itu segar, artinya seseorang atau sesuatu membawanya hari ini. Perlahan, Rahmat meninggalkan makam itu dan berjalan menuju gerbang. Kucing-kucing tetap mengikutinya dari kejauhan, tapi tidak mendekat. Saat ia melangkah keluar, gerbang berderi tertiup angin.
Ia menoleh sekali lagi dan melihat kucing hitam bermata biru masih duduk di dekat makam Siti Ramlah. Mata itu tetap menatapnya, sama seperti kemarin. Dalam perjalanan pulang, Rahmat mencoba mengingat setiap detail yang ia lihat. Bunga segar, piring tanah liat pecah, lilin terbakar, jejak kaki di tanah. Semua itu terasa seperti bagian dari sebuah ritual. Ia mulai bertanya-tanya apakah Empok Alpa benar-benar datang ke pemakaman ini setiap malam untuk tujuan yang lebih besar dari sekadar berziarah. Langit mulai gelap ketika ia sampai di jalan besar. Lampu-lampu rumah mulai menyala, dan suara azan maghrib berkumandang dari masjid. Rahmat berjalan cepat, merasa tatapan kucing-kucing itu masih mengikutinya dari balik pepohonan. Sesampainya di rumah Empok Alpa, ia masuk ke dalam dan duduk di kursi ruang tamu. Pandangannya jatuh pada foto besar Empok Alpa yang tersenyum lebar. Di belakangnya, ada seekor kucing hitam bermata biru. Foto itu sudah ada di sana sejak lama, tapi Rahmat baru benar-benar memperhatikannya sekarang. Ia menyadari satu hal, kucing itu bukan kucing biasa. Ia melihatnya di foto lama, di pemakaman, dan bahkan di pemakaman kemarin. Bentuknya tidak berubah sedikit pun. Itu berarti kucing itu sudah ada sejak bertahun-tahun lalu, mungkin bahkan sebelum ia lahir. Firasat buruk mulai menguat. Rahmat tahu, jika ingin mengerti semua ini, ia harus mencari tahu siapa sebenarnya Siti Ramlah dan kenapa kucing-kucing itu selalu berada di sekitarnya. Namun dalam hati kecilnya, ia juga tahu bahwa jawaban itu mungkin bukan hal yang ingin ia dengar. Hari itu hujan turun sejak pagi. Langit kampung gelap meski jam baru menunjukkan pukul 9. Rahmat duduk di teras rumah Empok Alpa, memandangi tetesan air yang jatuh dari ujung atap seng. Bau tanah basah bercampur dengan aroma daun mangga yang diguyur hujan. Hujan membuat kampung sepi. Jalanan becek, dan hanya sesekali terlihat orang lewat membawa payung. Rahmat memutuskan untuk memanfaatkan waktu ini mengobrak-abrik rumah Empok Alpa, mencari sesuatu yang bisa menjelaskan kebiasaannya selama ini. Bukan untuk mengungkit-ungkit rahasia, tapi ia merasa semakin hari, rasa penasarannya makin tidak tertahankan. Ia mulai dari lemari pakaian di kamar Empok Alpa. Laci-laci dipenuhi kain batik, kebaya, dan beberapa setel baju yang biasa dipakainya di televisi. Aroma kapur barus menusuk hidung. Di bawah tumpukan kain, ia menemukan sebuah kotak sepatu yang sudah kusam. Tali pengikatnya dililit karet yang hampir putus. Di dalam kotak itu, terdapat beberapa barang kecil, sisir kayu, gelang manik-manik, potongan pita merah, dan sebuah buku catatan yang kulitnya terkelupas. Rahmat membuka halaman pertama, tapi hanya menemukan coretan-coretan kecil tanpa arti. Beberapa halaman berisi daftar belanja, nomor telepon, dan catatan harian singkat. Ia hampir menutup kotak itu, sampai matanya menangkap sebuah amplop kecoklatan di bagian bawah. Amplop itu sedikit lembab, seolah pernah terkena hujan atau air mata. Di bagian depan, tertulis nama, untuk Rahmat. Tulisan itu jelas milik Empok Alpa. Huruf-hurufnya besar dan miring ke kanan. Tangan Rahmat sedikit bergetar saat membukanya. Kertas di dalamnya sudah menguning. Lipatannya rapuh. Tulisan tangan memenuhi halaman, rapi dan jelas. Surat itu dimulai dengan sapaan sederhana, lalu masuk ke inti. Isinya mengejutkan. Empok Alpa bercerita bahwa sebelum menjadi artis, ia pernah bekerja untuk seorang pria bernama Haji Zulkifli, kolektor barang antik yang tinggal di kota sebelah. Tugasnya tidak seperti pekerjaan biasa. Setiap bulan, pada malam tertentu, ia diminta mengantar bunga segar ke sebuah pemakaman tua di belakang rumah lama keluarganya. Bunga-bunga itu bukan sekadar hiasan. Empok Alpa menulis bahwa Haji Zulkifli menyebutnya sebagai persembahan. Selalu ada 3 jenis bunga, mawar merah, melati putih, dan kenanga kuning. Kadang, selain bunga, ia juga harus membawa makanan, biasanya ikan rebus atau ayam. Semua itu diletakkan di nisan tertentu, salah satunya milik Siti Ramlah. Dalam surat itu, Empok Alpa mengaku awalnya tidak mengerti tujuan semua ini. Namun setelah beberapa kali melakukannya, ia mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Kucing-kucing datang setiap kali ia tiba di pemakaman. Jumlahnya bisa puluhan, bahkan ratusan, dan mereka selalu mengelilingi nisan yang diberi bunga. Haji Zulkifli pernah berpesan padanya untuk tidak berhenti melakukan hal itu. Katanya,
Selama bunga tetap datang, penjaga akan tetap tenang. Empok Alpa tidak pernah diberi penjelasan siapa atau apa yang dimaksud dengan penjaga. Ia hanya tahu, setiap kali ia membawa bunga, kucing-kucing itu tidak pernah mengganggu atau mendekat terlalu dekat padanya. Ada satu kalimat di surat itu yang membuat Rahmat berhenti membaca sejenak. Jangan biarkan kucing-kucing itu kelaparan. Jangan hentikan bunga, atau mereka akan mencari. Kalimat itu ditulis dengan huruf besar, seolah menjadi peringatan penting. Empok Alpa juga menulis bahwa beberapa tahun terakhir, ia mulai merasa diawasi. Kadang saat berjalan pulang dari pemakaman, ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Tapi saat menoleh, hanya ada kucing hitam dengan mata biru. Kucing itu selalu muncul, baik ia ke pemakaman atau tidak. Lama-lama, Empok Alpa merasa kucing itu bukan sekadar hewan. Rahmat membaca surat itu berulang-ulang. Setiap kata menambah rasa berat di dadanya. Ia teringat kembali kejadian di pemakaman beberapa hari lalu, ratusan kucing membawa bunga ke kuburan Empok Alpa. Mungkinkah itu tanda bahwa ritual yang selama ini ia jalankan sudah berakhir, dan kini gilirannya yang harus meneruskan? Ia memandang keluar jendela. Hujan mulai mereda, tapi langit masih kelabu. Di pagar rumah, seekor kucing belang 3 duduk diam, menatap ke arah pintu. Tatapannya tidak seperti tatapan kucing biasa. Ada kesadaran di sana, seolah ia mengerti bahwa Rahmat baru saja membaca sesuatu yang penting. Rahmat kembali melihat surat di tangannya. Di bagian bawah, Empok Alpa menulis tanggal, 15 tahun lalu. Itu berarti ia sudah memikirkan kemungkinan Rahmat akan menemukan surat ini suatu hari nanti. Seperti pesan dari masa lalu yang sengaja ditinggalkan, menunggu saat yang tepat untuk dibuka. Ia menutup amplop itu dan menyimpannya di saku jaket. Dadanya terasa sesak, bukan hanya karena takut, tapi juga karena merasa tiba-tiba memegang beban yang dulu dijalani Empok Alpa. Hanya saja, berbeda dengan Empok Alpa, ia tidak tahu harus memulainya dari mana. Malamnya, Rahmat duduk di ruang tamu tanpa menyalakan lampu. Dari luar, suara jangkrik bercampur dengan bunyi air yang menetes dari atap. Dalam remang, ia melihat foto Empok Alpa tersenyum di dinding. Tatapan di foto itu terasa berbeda sekarang, seperti menyimpan rahasia yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Di luar rumah, seekor kucing hitam bermata biru melangkah pelan di jalan tanah, berhenti sebentar, lalu duduk menghadap pintu. Tatapan matanya menusuk gelap, dan Rahmat tahu kucing itu bukan sekadar lewat. Sejak membaca surat Empok Alpa, Rahmat tidak bisa tidur nyenyak. Malam-malamnya dipenuhi bayangan kucing hitam bermata biru, bunga-bunga layu, dan nisan tua di pemakaman belakang rumah lama keluarganya. Pagi itu ia memutuskan untuk keluar rumah, mencari tahu siapa sebenarnya Haji Zulkifli, sosok yang namanya disebut jelas di surat itu. Kampung Tauhid bukan tempat yang sulit untuk menggali cerita lama. Orang-orangnya gemar bercerita, dan setiap informasi bisa menyebar cepat, walaupun kadang bercampur dengan bumbu gosip yang berlebihan. Rahmat mulai dengan berjalan ke warung kopi dekat lapangan bola. Di sana biasanya para lelaki tua berkumpul sejak subuh, membicarakan apa saja mulai dari harga beras sampai kisah aneh yang mereka dengar puluhan tahun lalu. Namun pagi itu warung sepi. Hujan malam tadi membuat tanah becek, dan sebagian besar orang memilih berdiam di rumah. Rahmat memutuskan untuk berjalan lebih jauh, melewati jalan tanah yang mengarah ke pinggir kampung. Di sana ada rumah-rumah tua yang dindingnya terbuat dari papan. Sebagian catnya sudah mengelupas. Ia ingat cerita ibunya dulu tentang Haji Zulkifli, seorang pria berwajah dingin, selalu mengenakan jubah putih, dan jarang bicara dengan orang luar. Katanya, rumahnya besar dan penuh benda-benda kuno, lukisan, keris, jam antik, bahkan patung-patung kecil yang dibungkus kain hitam. Tidak banyak yang tahu dari mana asal barang-barang itu. Sebagian orang percaya ia membelinya dari luar negeri, tapi ada juga yang berbisik bahwa sebagian barang itu ditemukan di tempat-tempat yang tidak seharusnya dikunjungi. Rahmat berjalan menyusuri jalan setapak yang menembus kebun pisang dan pohon kelapa. Udara pagi terasa lembab. Burung-burung sesekali terbang rendah, dan bau lumpur memenuhi hidung. Ia sampai di ujung jalan, tempat sebuah rumah besar berdiri sendirian. Rumah itu terlihat seperti pernah megah, tapi kini kusam dan ditinggalkan. Cat putihnya mengelupas, jendela-jendelanya tertutup rapat, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar.
Rumah itu, Rahmat tahu dari cerita orang, adalah rumah milik Haji Zulkifli. Tidak ada tanda kehidupan di sana. Gerbangnya berkarat, sebagian besinya patah. Namun yang membuat Rahmat terhenti adalah sesuatu yang bergerak di halaman. Seekor kucing hitam dengan mata biru, duduk diam di dekat tangga depan. Tatapannya sama persis dengan kucing yang sering mengawasi rumah Empok Alpa. Rahmat tidak berani mendekat terlalu jauh. Ia hanya berdiri di luar pagar, memperhatikan rumah itu. Dari sini, ia bisa membayangkan masa lalu. Haji Zulkifli duduk di beranda, memandangi halaman, sementara Empok Alpa muda berjalan masuk membawa keranjang bunga dan kantong plastik berisi ikan. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi Rahmat bisa merasakan suasana tegang hanya dari bayangan itu. Ia berbalik meninggalkan tempat itu. Perasaannya campur aduk antara penasaran dan takut. Saat melewati kebun pisang, ia bertemu beberapa anak kecil yang sedang bermain. Mereka tampak biasa saja, tapi di antara tawa mereka, Rahmat menangkap satu cerita yang membuat langkahnya melambat. Anak-anak itu menyebut bahwa mereka sering melihat kucing berkumpul di rumah tua itu setiap malam Jumat, lalu pergi bersama-sama ke arah pemakaman di belakang kampung. Rahmat tidak menyela, tapi informasi itu menempel di kepalanya. Ia merasa benang merah mulai terbentuk. Rumah tua, kucing-kucing, bunga, dan makam. Semua terkait satu sama lain. Ia hanya belum tahu ujungnya. Siang itu ia pulang ke rumah, duduk di ruang tamu sambil memandang surat Empok Alpa di meja. Surat itu seperti peta yang separuhnya hilang. Ada petunjuk, tapi tidak cukup jelas untuk menemukan tujuan. Ia memikirkan kemungkinan mengunjungi pemakaman yang dimaksud. Namun, sesuatu di dalam dirinya menahan. Pemakaman itu tidak seperti makam biasa. Empok Alpa menyebutnya sebagai tempat penjaga. Kata itu sendiri sudah cukup untuk membuat bulu kuduknya meremang. Menjelang sore, Rahmat memutuskan untuk menulis semua yang ia ketahui sejauh ini di sebuah buku catatan. Ia menulis nama-nama, Empok Alpa, Haji Zulkifli, Siti Ramlah. Ia menulis tentang rumah tua, kucing hitam bermata biru, bunga mawar, melati, kenanga, dan makanan yang dibawa ke makam. Ia menggambar garis-garis yang menghubungkan semua nama dan benda itu. Semakin lama ia menatap catatan itu, semakin jelas bahwa semua ini bukan kebetulan. Bahkan kematian Empok Alpa di hari Jumat mungkin punya makna tersendiri. Malamnya, Rahmat duduk di teras. Udara dingin, bulan separuh menggantung di langit. Suara jangkrik terdengar jelas, tapi sesekali diselingi suara lain. Suara langkah ringan di tanah basah. Dari arah jalan, beberapa kucing muncul satu persatu. Mereka berjalan tanpa suara, melewati rumah Rahmat tanpa menoleh, menuju jalan yang mengarah ke belakang kampung. Rahmat hanya memandangi mereka. Jumlahnya tidak banyak, mungkin 5 atau 6 ekor. Namun, di antara mereka, ia melihat lagi kucing hitam bermata biru. Kucing itu berjalan paling belakang, berhenti sebentar di depan pagar rumah, lalu melanjutkan langkahnya. Pemandangan itu membuat Rahmat yakin bahwa malam Jumat bukan malam biasa di kampung ini. Ia memutuskan bahwa minggu depan, pada malam yang sama, ia akan mengikuti mereka, meski hatinya belum siap sepenuhnya. Di dalam rumah, lampu tetap menyala. Surat Empok Alpa tergeletak di meja, seolah menunggu Rahmat kembali membacanya untuk kesekian kali. Hujan turun tipis-tipis sejak sore. Langit tampak kusam. Awan kelabu menggantung rendah, seakan menekan atap-atap rumah kampung Tauhid. Jalan tanah berubah becek, tapi bau tanah basah membuat udara terasa lebih segar. Rahmat duduk di ruang tamu sambil menatap jam dinding. Jarum panjang bergerak perlahan, mendekati pukul 9 malam. Sejak minggu lalu, pikirannya dipenuhi rencana ini, mengikuti kucing-kucing yang berjalan ke arah belakang kampung setiap malam Jumat. Ia tidak tahu pasti apa yang akan dilihatnya nanti, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia mempersiapkan senter kecil, jaket tebal, dan sepatu yang tidak licin. Di luar, suara hujan mulai mereda. Jalanan kampung sepi, hanya terdengar suara air menetes dari talang dan sesekali suara kodok di sawah. Rahmat berdiri di teras. Dari kejauhan, ia melihat gerakan samar di ujung jalan. Seekor kucing keluar dari gang sempit, diikuti yang lain. Jumlahnya bertambah seiring langkah mereka mendekat. Ada yang berbulu putih, ada yang belang,
Ada yang abu-abu. Namun matanya langsung tertuju pada kucing hitam bermata biru yang berjalan paling belakang. Kucing-kucing itu berjalan berbaris, tidak tergesa-gesa, namun jelas menuju satu arah. Jalan kecil menuju kebun bambu di belakang kampung. Rahmat menunggu sampai mereka agak jauh, lalu mulai mengikuti dari kejauhan. Jalan yang dilalui sepi. Lampu jalan hanya ada sampai batas pemukiman. Setelah itu, cahaya senter menjadi satu-satunya penerang. Suara langkahnya bercampur dengan bunyi dedaunan yang basah. Udara semakin dingin saat ia melewati kebun pisang dan rumpun bambu yang tinggi. Kucing-kucing itu sama sekali tidak menoleh ke belakang. Gerakan mereka tenang, seakan hafal setiap lekuk jalan. Sesekali Rahmat melihat mereka berhenti sebentar, lalu berjalan lagi dengan irama yang sama. Setelah hampir 10 menit berjalan, Rahmat mulai melihat pagar tua dari kayu di depan. Pagar itu setengah roboh, catnya hilang dimakan waktu. Di baliknya, tampak batu-batu nisan yang sebagian miring, sebagian tertutup rumput liar. Itulah pemakaman tua yang disebut di surat Empok Alpa. Kucing-kucing itu melewati pagar dengan mudah, menyelip di celah papan yang lepas. Rahmat harus mencari celah lain untuk masuk. Ia menemukan bagian pagar yang sudah lapuk, lalu melangkah masuk dengan hati-hati. Bau tanah basah bercampur aroma bunga yang mulai layu. Di dalam, suasananya berbeda. Sunyi, tapi tidak sepenuhnya. Ada suara halus seperti bisikan angin, padahal udara sama sekali tidak bergerak. Senter Rahmat menyorot nisan-nisan tua yang namanya hampir hilang dimakan lumut. Di beberapa nisan, ia melihat bunga segar, mawar, melati, kenanga, sebagian masih basah seperti baru diletakkan. Kucing-kucing itu berhenti di satu titik, mengelilingi sebuah makam yang lebih besar dari yang lain. Nisan makam itu terbuat dari batu hitam, permukaannya mengkilap meski tertutup titik-titik hujan. Di atas makam, bunga-bunga tersusun rapi, seperti dipersembahkan dengan hati-hati. Rahmat berdiri beberapa meter dari sana. Ia merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Kucing-kucing itu duduk diam, menghadap makam, seolah menunggu sesuatu. Dalam diam itu, Rahmat merasakan hawa yang berbeda, dingin yang menusuk tulang, bukan dingin hujan biasa. Ia menoleh ke sekeliling. Pemakaman itu tidak luas, tapi dipagari pepohonan tinggi yang membuatnya terasa terisolasi dari dunia luar. Cahaya senter hanya mampu menerangi sebagian, dan di luar lingkar cahaya itu, kegelapan terasa pekat. Waktu berjalan pelan. Rahmat tidak tahu sudah berapa lama ia berdiri di sana. Lalu, tanpa tanda, kucing-kucing itu mulai bergerak lagi. Namun kali ini mereka tidak berjalan keluar. Mereka berpencar, mengelilingi makam-makam lain, lalu kembali membawa bunga di mulut masing-masing. Bunga itu mereka letakkan di makam batu hitam tadi. Pemandangan itu membuat Rahmat merinding. Ia merasa sedang menyaksikan upacara yang hanya dimengerti oleh kucing-kucing itu. Tidak ada suara, tidak ada gerakan lain, hanya tatapan mata mereka yang memantulkan cahaya senter. Setelah semua bunga terkumpul, kucing-kucing itu duduk lagi. Rahmat memperhatikan dengan cermat, mencoba mengingat setiap detail. Ia yakin ini bukan kebetulan. Empok Alpa pasti pernah berdiri di tempat yang sama, menyaksikan hal serupa, sebelum ia menulis surat itu. Beberapa menit kemudian, kucing-kucing itu bangkit dan mulai meninggalkan pemakaman. Mereka berjalan ke arah yang sama seperti datang tadi, barisan teratur, dan sekali lagi, kucing hitam bermata biru berjalan paling belakang. Saat melewati Rahmat, kucing itu berhenti sebentar. Tatapannya menusuk, bukan seperti tatapan hewan biasa. Lalu ia berjalan lagi, menghilang dalam gelap. Rahmat menunggu sampai semuanya hilang dari pandangan. Ia menatap makam batu hitam itu sekali lagi sebelum memutuskan untuk pulang. Ia tidak berani mendekat terlalu dekat malam ini. Tapi di dalam hatinya, ia berjanji akan kembali pada siang hari untuk melihat lebih jelas siapa yang dimakamkan di sana. Perjalanan pulang terasa lebih cepat, tapi tidak lebih tenang. Setiap suara ranting patah membuatnya menoleh. Setiap bayangan membuatnya waspada. Begitu sampai rumah, ia langsung menutup pintu rapat-rapat, menaruh senter di meja, dan duduk di kursi dengan napas yang belum sepenuhnya teratur. Ia sadar malam ini hanyalah awal. Rahmat sudah melihat sepotong dari rahasia yang disembunyikan kampung ini. Dan ia yakin,
Jawabannya ada di makam batu hitam itu.